Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya didik anak-anak saya mulai dari kecil mengenal akan kasih daripada Tuhan Yesus. Dan sejak mereka mulai dapat berdoa, saya ajar mereka minta segala perkara kepada Bapakmu di surga. Jangan minta kepada ayahmu. Ayahmu tidak mempunyai apa-apa. Kalau ayahmu tidak diberikan dari surga, engkau tidak akan dapat apa-apa. Maka dari itu, setiap permintaan anak-anak saya, dia langsung kepada Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus menjawab mereka, baru dari mereka memberitahukan kepada ayahnya. Hal ini saya didik mulai kecil. Mereka sudah peka, mereka sudah mengerti, mereka bercakap-cakap dengan Tuhan secara pribadi. Sehingga saya orang tua ringan, saudara. Tidak merasa dibebani anak. Kenapa? Segala sesuatu langsung dari Allah sendiri. Yang belakangan pada waktu bulan akhir November, anak saya yang dari negeri Belanda nulis surat sama saya. Papa, Tuhan Yesus berjanji kepadaku, Januari aku diberi mobil. Saya kaget, saudara. Karena apa? Karena pernah saya berjanji kepada dia, kalau engkau sudah lulus PMU, nanti aku mintakan kepada Bapak mobil bagimu. Lalu dia berkata, Papa, Tuhan Yesus sudah berbicara. Saya kagetnya sebab apa? Sebab bulan Januari saya mau mengasingkan diri selama 40 hari. Jadi tidak pelayanan. Kalau seorang hamba Tuhan tidak pelayanan, berkatnya dari mana? Loh, ini logika loh, ini logika. Betul enggak? Jadi logika saya jalan. Jangan saudara kira kalau sudah jadi hamba Tuhan seperti saya lalu pikirannya berhenti. Enggak, pikiran tetap jalan. Kalau tidak, boneka. Jadi pada waktu itu saya katakan, aduh Tuhan, ini saya mau mengasingkan diri, berarti waktu tinggal cuma 1 bulan seminggu. Mana mungkin? Padahal saya sudah pernah berjanji kepada dia, kalau beli mobil 10 juta ke atas. Mobil di Eropa itu murah. 1:3 harganya sama di sini. Jadi kalau 10 juta di sana berarti di sini 30 juta. Jadi pada waktu itu saya berkata begitu. Terus saya bawa doa sama istri saya, sama adik-adiknya. Yuk kita berdoa bagaimana ini. Apa betul enggak? Lalu pada waktu itu Tuhan berkata kepada saya, aku sudah berjanji kepada anakmu. Sebulan loh Tuhan. Mana mungkin? Bagi manusia tidak mungkin, bagi Allahmu mungkin. Nah. Maka pada waktu itu saya berkata, oke, silahkan. Saya tinggal gitu dah. Apa terjadi saudara? Dalam waktu 1 bulan seminggu, Tuhan berkati 15 juta. Saya bingung dapat uang. Tuhan, ini uang kok ngalir juta-jutaan kayak begini. Ini untuk siapa? Sebab saya setiap terima persembahan selalu saya doakan. Tuhan, ini untuk siapa? Tuhan berkata, timbun. Kumpulkan. Sudah segitu banyaknya, untuk siapa? Lalu Tuhan ingatkan, bukankah aku sudah berjanji kepada anakmu? Kirim. Sama berapa? Semua. Kamu hanya mengambil secukupnya untuk keluarga. 2 juta. Yang lain 13 juta. Kirim anakmu. Bayangin saudara. Bapaknya dapat cuma 2. Anaknya dapat berapa? 13. Maka dari itu saya senang sekali kalau ada anak-anak muda. Kenapa? Berlomba sama bapakmu. Jangan mau kalah. Kalau kamu kalah, rugi kamu itu. Kamu minta bapakmu belum tentu diberi, betul enggak? Kalau bapak yang masih sekolah, masih kecil, belajar yang baik dulu, sepeda cukup.
Tapi kalau kamu minta sama bapakmu yang di surga, menyenangkan hatinya dia, bapakmu yang di surga, Yesus berkata, aku beri anak. Lalu kamu bilang, papa, aku kepengen ini. Bapakmu bisa bantah enggak? Kalau dia bilang, tidak boleh, kamu lapor, Tuhan Yesus, papa enggak boleh. Jewer sama Tuhan. Peng. Nurut. Maka jangan takut. Belajar, jangan mau kalah sama bapakmu. Sebabnya apa? Saya dari kecil selalu kalau minta-minta sama Yesus. Engkau boleh tanya pada bapak saya orang yang keras hati. Dari umur 12 saya sudah komunikasi dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, ikut aku. Baca Alkitab. Aku akan berikan apa saja yang kamu minta. Dan saya tidak pernah minta sama ayah saya 2 kali. Saya kalau minta cuma 1 kali. Mesti diberi. Karena apa? Sebab kalau Yesus sudah berkata, oke, saya bilang, papa, saya minta. Dia tidak berani bilang, tidak. Ketok kebarangnya. Maka dari itu, anak-anak, ikut Yesus. Mulai baca Alkitab setiap hari. Nanti luar biasa hidupmu. Dan orang tua, jangan khawatir kalau anakmu itu cinta Yesus. Tidak menyusahkan orang tua. Kenapa? Saya tidak pernah susah. Dari kecil sampai gede, lulus SMA, sampai punya pacar. Tidak susah. Kenapa? Anak saya yang perempuan yang sudah gede itu umur 16-17. Sudah mulai, karena dia cukup cantik, jadi mulai. Telepon berdering yang berdatangan, wah kumbang-kumbangnya. Saya tanya, ini siapa semua? Ini loh Pak yang lumayan agak seneng-seneng. Lalu saya ditanya, saya ini orang tua ditanya, bayangin kalau ibu bapak dari di sini. Papa, boleh pacaran enggak? Apa jawab orang tua? Ayo. Sekarang kalau saudara ini orang tua ditanya sama anak-anaknya, bilang, papa boleh pacaran enggak? Boleh enggak? Ayo, anak-anak bilang, boleh. Orang tuanya bilang boleh enggak? Orang tua selalu berkata apa? Masih kecil, sekolah dulu, sampai selesai, betul enggak? Nah iya, tapi apa jawab saya? Sebab saya kalau jawab enggak boleh, anak saya tahu saya dulu pacaran 13 tahun. Jadi saya tidak berani jawab bilang tidak boleh. Tidak berani. Kalau dia bilang, ayo, papa tidak konsekuen, silakan 12. Saya terbuka hidup dengan anak-anak. Jawaban saya apa? Boleh, tapi ada tapinya. Boleh, tapi tanya Tuhan Yesus. Lalu, kenapa kok harus tanya? Yesus yang berkuasa dalam hidupmu, bukan papa. Langsung dia masuk, saya ganti sembahyang. Tuhan, jodohnya di mana? Kalau enggak jodohnya jangan deh. Nah, jadi kuat-kuatan toh. Iya, kuat kamu atau kuat bapak Nah, kalau menyenangkan hatimu, Yesus turut kamu. Kalau menyenangkan hati bapak yang diturut. Langsung dia keluar dari kamar, dia bilang, papa enggak boleh itu. Nurut. Jadi bukan papa yang nyurut, yang enggak boleh toh. Kamu enggak bisa sentimen sama papa. Kamu sentimen sama Yesus berani? Enggak berani. Lalu saya berkata, kalau Tuhan enggak boleh nak, jangan lakukan. Sebab Tuhan tahu jodohmu ada di mana. Oh gitu Pak, ya. Lalu bagaimana menolak ini kumbang-kumbang ini? Gampang, terima semuanya. Lalu katakan, maaf, aku belum bisa menerima Anda sampai Yesus menetapkan siapa jodohku. Nah, jadi biar bersaing sendiri, masa bodoh. Relax, saya bilang, enak ya Pak. Iya, disayang orang banyak beneran. Jadi pada waktu dia lulus SMA, tidak punya pacar di sini saudara. Kenapa? Karena belum ditetapkan.
Akhirnya di negeri Belanda, Tuhan berkata, pergi ke Belanda, sekolah di sana. Sekolah di sana, setelah sekolah di sana, 2 tahun, Tuhan berkata, tahun depan aku beri anakmu jodoh. Nah, saya tulis surat, siap-siap tahun depan kamu dapat pacar. Nah, wah, sudah dapat tahu gitu, matanya mulai, yang mana ya, yang mana ya. Wah. Lalu mulai satu-satu diincer. Oh, ini yang ini senang sama saya. Wah, saya cocok sama ini. Ini cocok, ini cocok. Setelah setahun, Tuhan ngomong sama dia, semuanya itu bukan jodohmu, kapok kamu. Lalu yang mana Tuhan? Yang itu. Itu dak seleraku. Dak masuk hitungan. Engkau nurut aku atau menurut kehendakmu? Nurut engkau. Itu jodohmu. Kapok kamu. Lalu diberikan seorang jodoh. Setelah itu, karena dia merasa itu tidak selera dia, waktu si laki-laki ini menyatakan diri sama dia, dia bilang, aku terima karena memang kau jodohku. Tapi, ada tapinya. Aku belum mau terima kamu. Kenapa? Cek dulu sama bapakku. Kalau bapakku berkata betul, aku terima. Lah bagaimana caranya? Caranya gampang. Aku kenal bapakku. Lalu nulis suratnya gini, Papa, betul aku sudah diberi jodoh, tapi aku tidak mau ngasih tahu Papa namanya siapa. Papa berdoa kepada Tuhan Yesus, tanya sama Tuhan Yesus. Bayangin, saudara. Saya ngajar dia, sekarang dia nantang saya, kurang ajar. Wah, saya bilang, Tuhan ampun, sekarang aku ditantang ini. Bagaimana ini? Waktu saya berdoa, Tuhan siapa jodohnya anakku, tidak dijawab. Lalu setelah 2-3 hari saya mau nulis surat sama dia, Tuhan aku mau nulis surat loh, nanti aku mau menjawab jodohnya siapa. Pas saya sudah nulis surat, Tuhan bicara, jodoh anakmu namanya Paul. Wah, tahu saya. Langsung saya panggil istri saya bilang, aku tahu jodoh anakmu. Lalu istri saya, siapa? Aku pun tidak mau kasih tahu kamu. Hah? Biarin, nanti kan Tuhan ngomong sendiri. Silahkan. Kalau Tuhan belum ngomong sama engkau, berarti belum waktunya. Sedang saya nulis surat, padahal sudah saya tulis namanya di situ. Tulis surat terus, istri saya ke taman, dia merawat bunga. Dia lari masuk ke dalam. Aku ya tahu, karena Tuhan bicara sama dia. Siapa? Paul. Nah, saya bilang cocok loh. Saya sudah tulis surat ini, namanya Paul. Yang mana sih? Anda tahu, saya bilang. Rupanya belum pernah ketemu. Sudah pernah ketemu, tapi lupa. Karena pergi ke Belanda, saya pernah ketemu. Karena saya pernah khotbah di antara mahasiswa Indonesia di Belanda. Dan pada waktu saya tulis jodohmu nih, Paul. Dia bilang, oke Pak, aku terima. Saudara tahu, hidup dengan Yesus adalah hidup yang nyata. Jangan hidup dalam khayalan. Jangan hidup dalam hanya membayangkan sesuatu. Seperti bapak tadi, 33 tahun. Dia ikut jalan yang sesat. Akhirnya dia ketemu Yesus. Yesus tetap sama, tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan akan datang. Maka dari itu saudara, kalau pada malam hari ini engkau mendengar firman Tuhan, engkau tanamkan. Dan engkau akan melihat, dan engkau harus praktekkan. Sebab kalau tidak, engkau rugi, ketinggalan kamu. Dan engkau akan tersesat. Karena apa? Karena Mesias palsu sudah muncul. Dan kalau engkau tidak mengalami pribadi firman Tuhan, kau akan rugi. Maka dari itu kita baca di dalam Yohanes pasal yang kedua.
cerita ini, pengalaman Tuhan Yesus ini sudah sangat terkenal. Perjamuan kawin di Kana, tetapi di sini mengandung suatu pelajaran yang indah supaya kita mempraktekkannya. Di dalam Yohanes pasal yang kedua, mulai ayat pertama, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Sampai di sini lebih dahulu. Kalau saudara perhatikan firman Tuhan ini, saudara, engkau akan lihat Yesus dengan murid-muridnya dan ibu Yesus diundang ke perjamuan kawin. Sebab apa? Sebab Yesus dan ibunya itu masih famili daripada orang yang membuat perjamuan kawin. Yesus mau datang dan bersama-sama dengan ibunya dan murid-muridnya ke tempat itu. Untuk apa? Untuk diundang untuk berpesta dan bersukaria. Adalah satu peristiwa yang luar biasa, perkawinan di Israel itu. Karena ada satu hukum yang keras luar biasa. Jikalau terjadi perzinaan, mereka harus dirajam sampai mati. Jadi satu perkawinan adalah satu keadaan yang sangat dihormati dan sangat besar faedahnya. Dan di situ menyatakan bahwa ini pekerjaan besar di dalam satu keluarga. Maka dari itu saudara, kita harus benar-benar menghayati Alkitab. Belajar dari Yesus. Yesus pada waktu di dalam dunia, dia tidak melupakan juga keluarganya. Dia mau datang. Tetapi Yesus punya rencana yang indah di dalam kehidupan tiap-tiap keluarga. Dan pada waktu pesta kawin itu berjalan, mengapa justru ibu Yesus yang berkata kepada Yesus, mereka kekurangan air anggur. Kalau kurang, satu perkara yang memalukan, yang luar biasa. Dan semua keluarga ikut ambil bagian. Firman Tuhan berkata, jikalau engkau berharap kepada Yesus Tuhanmu, engkau tidak akan dipermalukan. Saudara tahu, setiap kejadian tidak ada yang kebetulan. Apakah kekurangan anggur di dalam pesta kawin di Kana ini kebetulan? Saudara berkata apa? Kebetulan tidak? Tidak ada. Yesus berkata di dalam Mazmur, Allah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Kenapa saya katakan Yesus berkata? Sebab Yesus adalah firman. Dari firman Allah, Yesus. Maka dari itu saudara harus tahu akan firman. Karena firman Allah itu Yesus. Yesus berkata, Allah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Jadi tidak ada sesuatu masalah yang kebetulan, tidak ada. Meskipun yang tidak enak sekalipun, tidak kebetulan. Maka pada waktu air anggur habis, mereka menghadapi perkara yang memalukan. Maria, saudara harus belajar seperti Maria. Maria pada waktu itu dia tahu siapa Yesus.
Maka dia datang terlebih dahulu kepada Yesus dan hanya mengatakan, mereka kekurangan air anggur. Tetapi apa tanggapan Yesus? Yesus berkata, coba perhatikan, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Ibu-ibu ini kira-kira kalau minta apa-apa sama anaknya dijawab gitu, cukup sakit enggak? Hah? Sakit enggak? Kenapa sakit? Karena ibu-ibu merasa lebih mengerti, lebih pinter. Kita harus belajar, saudara. Saya sendiri kerap kali kalah sama anak saya. Saya kerap kali diajar oleh anak saya. Sebab apa? Sebab dari kecil saya sudah didik dia berlomba untuk menyenangkan hati Yesus. Pada waktu saya masih muda, saya sudah baca Alkitab terus, dan Yesus sudah banyak berbicara. Kalau saya kata sama ayah saya, saudara tahu apa katanya? Ayah saya ahli Alkitab. Saudara boleh tanya kalau tidak percaya. Orangnya masih hidup di Cirebon. Kalau saudara ketemu dia ngomong, saudara belum ketemu dia, pasti saudara kira itu saya. Suaranya persis, rupanya juga persis. Cuma dia lebih tua, tetapi kelihatannya seperti lebih muda. Sebaliknya saya lebih tua. Kenapa? Rambut saya ininya sudah putih, dia rambutnya hitam semuanya. Karena disemir. Ayah saya dandy. Artinya memang rapi dia. Dan lain sama saya. Cuma bedanya dia tinggi 185, saya 176, 78. Jadi kalah tinggi, kalah gede. Dia kayak seperti orang Eropa, dan dia putih, saya hitam. Apa terjadi, saudara, kalau saya katakan, ayah, saya berkata, Tuhan berbicara. Dia bilang apa? Apa? Masih kecil, belum pengalaman. Saya berkata, Papa ahli Alkitab, tapi Papa tidak menjadi pelaku firman. Marah. Lalu suatu saat saya diberitahu Tuhan, Papa, engkau harus ingat perpuluhan. Engkau diberkati Allah demikian luar biasa. Di Jepara paling kaya, saudara. Tetapi dia tidak pernah ingat perpuluhan. Pada waktu itu saya katakan kepada dia, Papa, engkau harus memberi perpuluhan. Dia berkata apa? Kalau tidak papahmu, mana mungkin menjadi kaya raya seperti ini. Pada waktu dia berkata begitu, Tuhan bicara kepada saya, aku akan ajar ayahmu, dia akan habis. Dan saya katakan, Papa bertobat. Anugerah, bukan Papa. Kalau Papa ditegur Tuhan, diajar Tuhan, rugi Papa. Mana bisa habis harta benda segini banyaknya. Saudara tahu apa terjadi? Dalam waktu 3 bulan, semua harta bendanya habis ludes. Ludes, habis sama sekali. Perahu-perahu yang dikirim ke Sumatera tenggelam. Yang dihutangkan orang dibawa kabur seperti Ayub, habis ludes. Sampai ayah sakit, batuk, mau TBC. Kenapa? Karena dia bersalah besar kepada Tuhan. Pada waktu gereja dibangun, ayah memberikan kursi seluruh gereja. Karena gereja tidak punya duit, dia berkata kepada ayah saya, Om, utang dulu ya. Baik, utang dulu, tidak apa-apa. Tetapi Tuhan sudah bicara sama dia, berikan, engkau sudah diberkati berlimpah-limpah.
Tapi pada waktu dia datang ke Sumatera, di dalam hotel, dia kepengen nagih. Akhirnya dia pergi ke gereja, ketemu pendeta. Dia berkata, Pak Pendeta, bagaimana? Sudah punya uang untuk membayar? Dan pada waktu ditagih, pendetanya tidak punya duit. Pendetanya berkata, maaf om, kami belum punya duit, tetapi kami akan carikan. Saudara tahu, pada waktu pendeta itu memberikan uang, Tuhan Yesus berbicara kepada dia. Karena engkau tidak menurut, engkau akan habis. Dan dalam waktu 3 bulan, habis ludes. Saudara tahu. Maka dari itu saudara, kehidupan kekristenan kita, jangan teori, tetapi praktekkan setiap firman. Kau akan diberkati berlimpah-limpah. Allah kita tidak kurang jalan. Bagaimana caranya? Tidak tahu. Saya pada waktu meninggalkan profesi sebagai seorang dokter gigi, ayah saya tanya, kamu mau jadi apa? Aku dipanggil Tuhan, suruh tutup praktek, semuanya tinggalkan, jadi direktur di pemerintah juga ditinggalkan, aku harus jadi hamba Tuhan. Jadi pendeta atau jadi penginjil? Jadi penginjil. Mau makan apa kamu? Saya bilang, ya makan nasi. Saya bilang, siapa yang memberi? Tuhan. Caranya bagaimana? Tidak tahu. Betul tidak? Saya tidak punya gereja. Saya bukan pendeta. Kalau jadi pendeta lumayan. Kolektor. Perpuluhan. Masuk kantong. Kalau penginjil, siapa? Ini ada kebaktian begini. Yang ngadakan kan bukan penginjilnya, orang lain. Apa persembahnya dikasih saya? Kok enak? Tidak. Tergantung daripada Tuhan. Saudara tahu? Maka pada waktu itu ayah saya berkata, siapa yang jamin kamu? Tuhan. Bagaimana caranya? Tidak tahu. Aku tidak mau nanggung keluargamu, tahu nggak? Tidak pernah aku minta. Kalau Yesus tidak mencukupi aku, Yesus yang malu, bukan saya. Saya orangnya terus terang. Kalau sama Tuhan bilang, Tuhan yang malu engkau, peduli engkau malu. Saya orangnya gila-gilaan kalau sama Tuhan. Karena apa? Saya kenal dia pribadi. Saya orangnya tidak peduli. Saya bilang, yang malu engkau. Ayah saya bilang apa? Saya mau tinggal di rumahmu 3 bulan. Mau apa? Mau lihat bagaimana kamu hidup. Tapi aku tidak mau mengeluarkan uang 1 sen. Saya bilang, oke, buktiin. Saya malah seneng saudara kalau digituin. Kenapa? Berarti kan ditantang toh. Nah, kalau ditantang saya tinggal apa? Lapor. Masuk kamar, Tuhan, kowe ditantang. Tuhan, engkau ditantang ayahku. Sekarang buktikan. Lalu pada waktu saya makan sameja sama dia, kursi saya ini dia yang memberi dulu. Goyang. Waduh, kecepit kaki saya ini kecepit. Waduh, kurang ajar. Saya bilang, kursi ini sudah pewot ini. Saya bilang, dia nyeletuk. Nah, beneran. Saya mau lihat bagaimana kamu beli kursi. Mulut saya ngomong, Papa, engkau lihat, Allahku tahu bicaramu. Dan sekarang Allahku akan buktikan. Ya, justru aku mau lihat. Bagaimana? Ya, silakan. Saya bilang, saya rileks. Habis makan, saya duduk sama dia sambil ngobrol. Telepon berdering. Kering. Tanya, Pak Yusa, mau minta kursi warna apa? Saya kan jadi bingung. Loh, kamu ini bicara apa? Kok minta kursi warna apa? Oh ya, maaf. Saya ini bikin meja makan dan kursi makan. Tukang saya yang paling bagus itu saya suruh bikin 1 setel. Sudah jadi 1 setel. Kayunya dan bahannya tetap masih lebih 1 setel. Saya bingung.
Sampai tukangnya saya panggil, bonnya saya ambil, belinya 1 setel. Bikin kursi, tapi jadinya kok 2. Lalu saya berdoa, Tuhan, ini engkau mesti punya maksud. Lalu masuk nama Yusa. Nah, langsung saya telepon kamu, minta warna apa? Meja makan dan kursi makanmu. Lah kamu bikin warna apa? Hijau. Ya sudah, bikin saja. Lah. Langsung ayah saya kan dengar. Dia bilang, apa? Yesus dengar bicaramu. Engkau berkata, Yesus sudah perintah di tempat lain. Orang bikin kursi makan dan meja makan. Saat ini juga. Dan warnanya hijau. Papa bilang, tidak masuk akal ya ini. Iya. Kalau masuk akal bukan Yesus. Betul? Jadi kalau engkau belum dicap orang sinting, belum orang Kristen. Benar? Sebab orang sinting tidak masuk akal. Saudara harus tahu kalau kamu sudah dicap sinting, itu tandanya Kristen. Sebab tidak masuk akal. Betul tidak? Saudara berkata, Allah akan pelihara. Bagaimana caranya? Tidak tahu. Lah, tidak sinting itu. Lalu orang dunia bilang, kamu dikasih akal budi, harus pakai. Iya. Tapi Allah berkata, pasti. Bagaimana caranya? Tak tahu. Lah kan sinting. Coba. Saya barusan dari Surabaya. Saya berdoa begini. Tuhan, aku ini mau liburan. Tanggal 20 Juni ini liburan 1 bulan. Sama keluarga. Dan pelayanan keluarga. Tuhan, aku mau liburan. Biaya, minta biaya Tuhan untuk liburan. Paling sedikit 2 atau 3 juta. Tuhan berkata, baik. Kan seneng. Sudah seneng saya. Lalu menginjil sana sini dapat persembahan. Kumpul-kumpul 2 juta. Kan lumayan sudah sampai. Saya bilang, wah sudah sampai Tuhan. Apa terjadi? Ada orang berdoa, sedang persekutuan berdoa. Tuhan kasihani kami. Berikan biaya untuk kami. Tuhan ngomong, berikan dia untuk kontrak rumah. Saya tanya, berapa? 500.000. Karena dia rumah kecil di kampung. Oke. Saya mulai mikir. Saya minta buat biaya. Ini malah diperintah suruh ngasih orang. Sudah ngumpul loh Tuhan. Berikan. Ya sudah. 500. Baru diberi 500. Itu hambaku mau rekreasi juga. Butuh 500. Berapa? 500. Ya sudah, nyong 500. Sudah 2. 1 lagi. Itu mau bayar fiskal. 2 orang suami istri mau pergi negeri Belanda. Nggak punya duit. Bayar. Berapa? 500. Lalu tinggal 500 Tuhan. Sekarang Tuhan bilang, berikan itu. Berapa? Semua. Saya berikan. Setelah itu, habis Tuhan. Percaya enggak kalau aku mau memberkati kamu? Percaya. Ya sudah. Ya sudah. Lalu apa terjadi saudara? Alkitab berkata, yang lain menanam, yang lain menuai. Saya yang nanam, orang lain yang nuai. Ya toh? Coba saudara nanam jambu. Jambu Bangkok yang gede-gede. Sirami, sudah gede. Lalu tetanggamu datang. Wih bagus ya, puji Tuhan. Pelitik. Terus anaknya datang lagi. Mama, bagus ya mah, pelitik. Saudara bisa bilang, puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku yang menanam, engkau yang memuai. Bisa? Bisa?
Bisa? Kalau bisa, praktek lo ya. Nanti kamu masak, hamba Tuhan datang, puji Tuhan. Ya angkut masakannya jangan ribut. Atau saudara melotot, kamu tahu enggak, aku sing nanam setengah mati. Saudara tahu, kerap kali kita tidak mampu menjadi pelaku firman. Pada waktu itu saya katakan, terima kasih Tuhan, firman-Mu genap, aku yang menuai, aku yang menanam, orang lain yang menuai. Langsung saya pada waktu itu terus melayani satu jemaat yang kecil di kampung. Pulang, naik mobil, kata saya diketok-ketok, kejar-kejar orang, perempuan lagi. Ada apa? Ini Pak Yusa, stop dulu, stop. Kaca mobil saya buka. Ini Pak, ada berkat sedikit. Oh ya, terima kasih, puji Tuhan. Kok sampai kejar-kejar? Nanti tidak ketemu Bapak lagi. Oh ya. Terus saya berdoa. Tuhan, ini untuk siapa? Kantongi. Terus saya pikir saya gini, kalau sedikit suruh ngantongi. Udah ngumpulin banyak-banyak suruh memberi orang lain. Ya sudahlah, pokoknya saya kantongin. Saudara tahu sampai rumah saya buka. Cek. Selembar. Wah, lo kok cek? Tak lihat, saya lihat apa? Nolnya dulu. 06. Setelah lihat nolnya, wah rasanya lumayan, sedikit kok 06. Lalu lihat depannya angkanya 5. Bayangi saya bilang, Tuhan, 06 angka 5 juta kok katanya sedikit. Kalau banyak berapa ya? Saudara tahu? Tuhan ganti 2 kali lipat lebih. Tapi jangan coba-coba. Lalu kamu bilang, niru Pak Yusa mancing. Bangkrut. Sebab Allahmu tidak bisa kamu tipu hatimu. Kalau engkau mau beri, beri dengan tulus hati. Tapi kalau engkau tidak mau beri, jangan beri. Saudara tahu, kehidupan kekristenan firman Tuhan berkata, beri, maka engkau akan diberi. Dan itu moto hidup keluarga kami. Saudara boleh tanya hamba Tuhan Alex itu loh. Alex Iranatan yang nekuni di sini. Saya dulu kalau khotbah gini, dia bilang apa? Yusa ngomong enak aja. Sekarang dia lebih gila dari saya. Kenapa? Mobilnya suruh ngasih orang, kasih. Saya bilang, Lek mobil mah, suruh ngasih, kasih. Ayo beneran, kamu sekarang lagi sinting loh, saya bilang. Makanya saya bilang, jangan ngecek hamba Tuhan. Saya bilang, kamu nanti akan sinting sendiri, saya bilang. Dan dia lebih gila-gilaan lagi. Betul Pak Yusa, betul lah ya, betul lah, betul lah. Sudah, niru. Saya bilang. Maka dari itu saudara, kehidupan kekristenan kau perhatikan. Ibu Yesus sendiri berkata, mereka kekurangan anggur. Yesus berkata, apa urusanku dengan engkau ibu? Belajar rendah hati seperti Maria. Biarpun anaknya sendiri dikatakan dimintai pertolongan, dia tidak sakit hati. Tugas dia Maria hanya menyampaikan apa yang menjadi masalah keluarga. Dan setelah sampai kepada Yesus, tugas saudara adalah apa? Yang saudara dapat lakukan, Maria, dia tidak sakit hati, dia pergi kepada pelayan-pelayan. Dia berkata, apa yang diperintahkan oleh dia itu orangnya, lakukan. Saudara, orang Kristen adalah teman sekerja daripada Allah. Engkau dan Allah ada perjanjian kerja. Karena Allah itu roh,
Dia akan dimuliakan di dalam diri saudara. Dan saudara daging ini menjadi bagian di mana engkau dapat menjadi tempat untuk dimuliakannya Allah. Iman tanpa perbuatan mati, kosong. Maka dari itu engkau adalah teman sekerja Allah. Allah berfirman, engkau lakukan, dia akan dimuliakan di dalam dirimu. Dan rahasia ini pegang dan katakan bahwa aku teman sekerja Allah, aku adalah rumah Allah, bait Allah, di mana Allah dimuliakan di dalam aku. Ini saudara. Dan ini harus engkau praktekkan. Jangan cuma ya, percuma. Katakan apa saja yang kamu alami, katakan. Sebab kalau tidak engkau rugi. Saya barusan mengalami satu peristiwa yang ya bikin jengkel, ya lucu, ya seneng saya. Sebab apa? Di Bandung saya sedang di rumah istirahat. Kedatangan 2 mobil penuh, orang 10 dari Jakarta. Ngapain? Datang, Pak Yusa, ada apa ini? Rombongan kayak begini. Minta didoakan, Pak. Doakan apa? 5 pasang ini ndak punya anak semua. Hah? Apa-apaan? Rombongan 5 pasang ndak punya anak, cari Yusa, aku dukun anak apa aku? Apa-apaan ini, saya bilang. Kamu dari mana? Dari Jakarta. Apa-apaan? Ada apa ini? Ada apa ini? Kok cari Yusa minta anak? Saudara tahu, saya kan jadi ya jengkel toh. Lah 5 rombongan, 5 pasang yang tidak punya anak kabeh, yang mau anak. Saya dukun anak. Berapa lama kamu tidak punya anak? Ada yang 10 tahun, 15 tahun. Apa-apaan ini, aku bilang? 6 tahun. Ini ada apa? Ada apa? Lalu saudara tahu ada apa? Ternyata itu gara-gara ada satu keluarga suami istri ngadake ucapan syukur di rumah makan yang gede, lalu mengatakan bahwa kita mengucap syukur karena dapat anak laki-laki. Ceritanya pada waktu dia sudah dapat anak karena anaknya perempuan, anak lakinya si bapak ini kepengen anak laki. Lah si ibu ini bingung karena ndak punya anak laki. Takut apa? Lah nanti kalau ndak punya anak laki, kalau ada orang yang mau ngasih anak laki kan repot. Jadi ibu ini sembahyang terus. Sudah 6 tahun sembahyang. Peranaannya infeksi. Dokter berkata tidak bisa punya anak. Dan waktu sembahyang, dia tergerak rasanya, katanya, Pak Yusa suruh doakan. Dan saya ditelepon sedang jalan-jalan ke Eropa, mampir di Singapura. Perempuan ini ngejar ke Singapura. Bayangin saudara. Sore-sore itu rumah saya diketok, kamar saya diketok. Saya bilang, buka. Ibu mau cari siapa? Cari Pak Yusa. Saya. Loh, ibu dari mana kok kenal saya? Wong di Singapura tidak ada orang kenal saya. Saya dari Jakarta. Ngapain? Ya terbang ke sini. Ngapain? Ya mau ketemu Pak Yusa. Ngapain? Minta didoakan. Doakan apa? Minta anak. Apa-apaan? Saya bilang. Lalu gini loh Pak, keadaan saya susah, peranaan saya infeksi terus. Kenapa kamu kok minta saya? Lah mau tunggu nanti kalau libur selesai. Nanti tidak keburu. Tidak keburu apa? Ketinggalan. Loh. Langsung saya pikir, kalau udah tak layani cepat-cepat nanti repot. Wis, cepat-cepat ah. Apa kesulitanmu apa? Terus cerita. Ayo sembahyang. Tuhan, ini bener enggak mau utus si Tuhan? Tuhan bilang, benar, ya sudah. Oh, ada kesulitan. Masalah dia keluarkan, buang, saya bilang. Oh iya, nangis buang. Oke, sudah selesai? Sudah. Sekarang lega? Ya, terima Yesus dan katakan dalam nama Yesus, jadilah sesuai dengan imanmu. Amin. Pulang. Saudara tahu? Saya tidak mengatakan, hai anak, jadi beranak. Enggak. Saya berkata, jadi sesuai dengan
Emano. Alkitab berkata begitu Yesus. Nah, apa terjadi? Pulang-pulang, lalu setelah beberapa bulan, ngandung. Dokternya bilang, loh kok bisa ngandung? Iya dokter, minum obat apa? Yesus. Dan apa terjadi saudara? Keluar lagi. Saudara tahu? Dan saya tanya, keluar apa? Lagi. Kamu kasih nama apa? Yusa. Waduh, Pak. Wah, itu nama saya bilang. Buat nginget-nginget. Wah ya, saya bilang. Dan gara-gara itu 5 pasang. Bayangin, nanti saya cerita ini jangan ngirim ya. Jangan gara-gara ini kamu cari Yusa jadi dukun anak. Saya tidak mau. Bukan saya, tapi Yesus yang melakukan. Dan pada waktu itu saya tanya, sudah bertobat semua? 2 pasang belum. Saya injili dulu. Bertobat, Yesus akan lakukan. Bertobat, saya doakan sama istri saya, dua. Saya datang di Jakarta ini, 1 ngandung. Yang sudah 6 tahun tidak punya anak. Udah tua-tua lagi. Saya lihat, kemarin dulu saya ketemu, kamu yang ngandung. Berapa? Sudah 3 bulan, Pak. Sekarang saya ngandung 3 bulan. Loh, kamu pada waktu didoakan berapa? 4 bulan. Selang sebulan, langsung jadi. Iya, Pak. Waduh, saya bilang, kamu bagaimana sih kok bisa jadi? Saya yang jadi katanya dia. Bingung saya. Apa yang Pak Yusa katakan? Saya kata apa? Tiap pagi datang berdoa dengan suami. Menghadap kepada Tuhan Yesus. Mengaku dosa. Dan minta Tuhan berkati. Jadi. Nah, saudara-saudara. Yesusmu luar biasa. Maka dari itu saudara, Yesus berkata, apa urusanku dengan engkau ibu? Maria tidak sakit hati. Dan Yesus berkata, saatku belum tiba. Saudara tahu, ada saat yang harus dinantikan, yang Yesus Tuhanmu akan bertindak untuk engkau. Jangan engkau mengatakan sekarang. Yesus sudah berkata, saatku bukan saatmu. Pikiranku bukan pikiranmu. Maka dari itu engkau harus tahu, bagianmu engkau bayar, bagian Yesus. Dia yang akan bayar. Kitab ini adalah kitab perjanjian. Kitab perjanjian antara engkau dan Allah. Allah dan saya. Jikalau saya menggenapkan janjiku, Allah akan genapkan janjinya. Maka dari itu engkau harus belajar firman Tuhan. Sebab firman Tuhan tidak dapat dipisahkan dari Roh Al-Kudus. Makanya kesaksian Bapak tadi apa? Harus ada urapan Roh Kudus dan harus ada firman. Roh Kudus datang ke dalam dunia untuk memuliakan Yesus. Yesus adalah firman. Firman yang kau baca, masukkan dalam hatimu dan pikiranmu dengan urapan Roh Kudus. Firman ini menjelma menjadi kenyataan dalam hidupmu. Tetapi jikalau engkau tidak mau 2 perkara ini, kau akan tersesat. Kalau engkau belajar firman saja, dengan akal budimu tanpa Roh Kudus, engkau jadi ahli Taurat dan orang Farisi. Menentang Yesus. Tetapi jikalau engkau tidak mau baca Alkitab dan belajar firman, dan engkau hanya Roh Kudus, jadi dukun. Kenapa? Roh Kudus tidak ada yang dimuliakan. Akhirnya engkau mencuri kemuliaan Yesus. Hati-hati saudara. Maka dari itu firman dan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan. Harus dua-duanya. Urapan Roh Kudus
kepenuhan Roh Kudus, dan penuh dengan firman. Firman akan menjelma di dalam hidupmu, dan engkau akan menikmati kemuliaan Allah. Mujizat demi mujizat akan terjadi. Maka pada waktu itu Yesus selalu berkata, ayat yang ke-8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kita harus belajar seperti Yesus untuk supaya keluargamu dan orang lain percaya. Engkau harus menyatakan Yesus hidup di dalam dirimu. Kalau saudara tidak mau jadi pelayan, engkau akan tidak tahu bagaimana air itu menjadi anggur. Untuk menjadi pelayan, saudara harus nurut. Coba bayangin, Yesus berkata, isi tempayan itu dengan air. Setelah diisi, Yesus berkata, cedok, bawa ke tempat pemimpin perjamuan. Bayangin saudara, pelayan itu tahu kalau ini air. Padahal air di dalam tempayan itu untuk cuci kaki loh. Tempayannya itu tempayan buat orang minum, enggak, buat cuci kaki. Di Israel kalau mau pesta, kakinya dicuci dulu. Tempayannya itu banyak. Yesus berkata, cedok, suruh minum. Bayangin. Kira-kira kalau pelayannya bilang, hah? Pak, gak masuk akal, nanti aku dimaki-maki, dipecat. Lawang air suruh minum pemimpin, tuannya bingung. Saudara, apa kira pada waktu Yesus berkata, cedok, sudah jadi anggur? Belum. Tetap air. Pada waktu Yesus berkata, cedok, bawa. Sedang di jalan, berubah jadi anggur. Tapi si pelayan ini nurut saja, paling-paling dipecat. Tapi pada waktu dia melangkah, dia lihat, anggur. Lalu pemimpinnya minum, pelayannya mesem. Mesemnya apa? Aku yang tahu. Itu air cuci kaki. Tapi si pemimpin berkata, enak, sedap. Pelayannya mesem-mesem. Saudara, hidup orang Kristen, kalau engkau mau melihat mujizat, harus seperti seorang pelayan. Yesus sendiri mengikat jubahnya, mencuci kaki murid-muridnya. Selama engkau hidup di dalam keluargamu tidak mau saling melayani, kau tidak pernah melihat mujizat. Bapak-bapak, engkau harus jadi contoh buat anak-anakmu. Anak-anak tidak perlu engkau kasih tahu. Berikan contoh tingkah laku. Dia akan lihat orang tuanya. Saya pada waktu mengajar anak saya membaca Alkitab dan berdoa, saya tidak pernah katakan kepada mereka, berdoa, baca Alkitab. Tidak. Saya sendiri melakukan dengan istri saya. Setiap jam 5 mesti bangun sembahyang. Anak mulai kecil lihat,
Papa kok sembahyang? Turut ya, Pak. Mau? Ndak ngantuk? Dibangunkan ndak marah? Ndak, bangunin jam 5. Bangun, ikut. Sekarang, kalau orang tua belum bangun, anak saya bilang, jam 5. Nah, semua bangun sembahyang, saudara tahu. Kalau saya baca Alkitab 1 hari 4 fatsal, pagi, siang, sore, malam, saya baca sendiri. Anak saya tanya, Papa kok tiap kali mesti baca, apa sih khasiatnya? Saksikan. Hidup dengan Yesus luar biasa. Pengalaman mujizat demi mujizat. Kalau aku baca, bisa ngalami. Baca sendiri. Dan saudara tahu apa terjadi? Mereka hidup dengan Yesus pribadi. Pada satu saat, anak saya perempuan ini libur. Libur dia berkata, Papa, ini liburan, Pak. Kita belum libur semua, tapi aku sudah libur dulu. Terus, tolong Pak, pinjem ya nanti buku silat. Kenapa? Habis tidak ada bacaan. Saya bilang, jangan, enggak. Silahkan, asal kamu sudah berdoa. Pada waktu dia berkata, besok ya Pak, malamnya itu. Oke. Saya doakan, Tuhan, jamah anakku perempuan itu. Lalu bangun tidur pagi-pagi, dia berkata apa? Papa, tidak jadi. Kenapa? Tuhan bicara kepada aku. Mengapa kamu mau lihat mau baca cerita silat? Mengapa kamu tidak baca Alkitab? Dia berkata apa? Aku tidak tahu, baca-baca ya tidak ngerti. Mulai sekarang baca. Aku akan ceritakan kepadamu dan ajar kamu. Kalau Tuhan mau, aku mau. Praktekkan. Dia bilang, enggak jadi. Tuhan ngomong, saya mau ngajar aku. Oke. Dia jam 8 dia masuk kamar, saudara tahu. Jam berapa? Jam 12 baru keluar. Dia bilang apa? Luar biasa Allahku. Kenapa? Papa lo, tak ceritani aku, kamu kalah, Pak. Lalu dia cerita, Tuhan Yesus cerita gini, wah hebat. Dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Saya sampai melongo. Ini khotbah luar biasa ini. 4 jam, saudara tahu. Dan dia sejak itu dia berkata, aku tidak akan meninggalkan Alkitab. Dan sejak itu tidak suka cerita silat. Cara mengajar bukan berkata-kata, tetapi lakukan dulu, orang lain melihat. Melayani berarti engkau harus menunjukkan lebih dahulu. Lakukan, sebab Yesus berkata, jadi saksi dan jangan hanya jadi pemberita. Maka dari itu saudara, pada malam hari ini, jikalau engkau memeriksa dirimu masing-masing, engkau katakan kepada Tuhan, mengapa Tuhan mujizatmu dan perkara-perkara janjimu dan ajaibmu tidak terjadi dalam hidupku? Engkau periksa aku, kekuranganku engkau tunjukkan Tuhan. Roh Kudus akan berbicara kepadamu pada malam hari ini. Engkau praktekkan, katakan, ini bagianku Tuhan, aku mau melakukan. Bagianmu Roh Kudus yang akan menyempurnakan setiap firman yang aku terima. Aku pada malam hari ini terima firman-Mu, tapi aku mau praktekkan hidup berkelimpahan bersama dengan Engkau. Bagi Yesus tidak ada barang yang mustahil. Coba bayangin saudara, air cuci kaki menjadi anggur, apakah tidak kelimpahan? Lesat luar biasa dan mahal luar biasa. Yesus tidak tanggung-tanggung kalau membuat mujizat. Tetapi bukan berarti mujizat diberikan diobral begitu. Yesus mau setiap anak Tuhan yang sungguh-sungguh, dia pasti mendapatkan anugerah itu. Karena paket ini sudah diberikan saudara dan saya. Tinggal saudara mau ambil tidak. Tergantung saudara pribadi demi pribadi. Mari kita berdoa.